Bismillahirrohmanirrohim. Tafsir Jalalain, karya Agung dua ilmuwan pengagung agama. Sebelum lanjut, subscribe, like dulu ya guys. Kitab ini satu-satunya kitab tafsir yang penyusunnya dua orang. Uniknya mereka tidak mengerjakannya secara bersamaan. Siapa yang tak kenal dengan tafsir Jalalain? Setiap pengkaji tafsir Al-Quran pasti mengenal kitab tafsir ringkas yang disusun dua maestro ilmu tafsir, Jalaluddin Al-Ma'ali dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin, yang berarti orang yang mengagungkan agama, adalah gelar yang diberikan kepada seorang ulama yang dianggap sangat ahli dalam beberapa ranah ilmu. Dalam Hazanah Tasawuf, misalnya, nama Jalaluddin dinisbatkan kepada sufi besar Maulana Muhammad bin Muhammad Al-Qunuwi Al-Balhi Ar-Rumi alias Jalaluddin Rumi. Karena disusun oleh dua Jalaluddin itulah kitab tafsir berusia 4 abad yang menjadi rujukan wajib di banyak pesantren ini dinamakan Tafsir Jalalain, Tafsir Dua Jalal. Jika ditilik dari model penafsiran, Tafsir Jalalain cenderung menonjolkan analisis kebahasaan atau nahwu dan saraf, dari sisi susunan kalimat dan asal-usul kata, serta analisis tajwid dan qiraah atau tata cara membaca Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran, penguasaan ilmu-ilmu tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran dengan benar. Meski disebut-sebut penyusunnya oleh dua orang, sebenarnya Al-Ma'ali dan As-Suyuti tidak mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing penyusun yang berbeda generasi itu hanya menulis tafsir separuh Al-Quran pada masanya. Sebab ketika sang mufasir pertama menyusun bagian pertama tafsir Jalalain, mufasir kedua baru saja memulai pengembaraannya mencari ilmu. Sekali tempo liku-liku arah pengembaraan membuat keduanya bertemu dalam hubungan guru dan murid. Namun setelah itu mereka berpisah lagi. Baru beberapa tahun setelah sang guru wafat, sang murid datang untuk meneruskan pekerjaan besar sang guru yang belum usai. Penulis awal tafsir Jalalain adalah Jalaluddin Al-Ma'ali, tokoh kelahiran Kairo, Mesir, tahun 791 1389 M, yang bernama asli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Ma'ali Al-Misri As-Syafi'i. Uniknya, entah mengapa, ulama besar yang juga termasyhur karena kealimannya di bidang fikih, ilmu kalam, nahwu dan mantik dan karya-karya besarnya, itu mengawali penulisan tafsirnya dari surah Al-Kahfi yang terletak di pertengahan juz 15 lalu terus ke belakang hingga surah terakhir, An-Nas. Usai menafsirkan surah An-Nas, Al-Ma'ali lalu kembali ke halaman muka Al-Quran, menafsirkan surah Al-Fatihah. Tadinya, setelah usai menafsirkan surah pertama dalam Al-Quran itu, ia akan melanjutkan dengan surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya hingga akhir surah Al-Isra. Namun takdir berkata lain, ketika baru selesai menulis tafsir Al-Fatihah, sang alama berpulang ke haribaan Allah pada tahun 864 1459 M. Gaya yang sama, merasa sayang dengan karya besar sang guru yang nyaris terbengkalai, belasan tahun kemudian, pekerjaan mulia itu pun dilanjutkan oleh salah satu murid Al-Ma'ali yang saat itu telah menjadi ulama besar yang sangat alim, Abdurrahman bin Kamaluddin Abi Bakar bin Muhammad Sadiquddin bin Fakhruddin bin Usman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Khidir Al-Hudairi As-Suyuti Al-Misri As-Syafi'i, atau Jalaluddin As-Suyuti. Secara mengagumkan, As-Suyuti melanjutkan penafsiran dari surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Isra di juz 15, dengan metodologi serta pola dan gaya bahasa yang nyaris sama persis dengan tulisan awal sang guru. Jika bukan karena ada keterangan bahwa kitab tafsir itu disusun oleh dua mufasir, orang-orang pasti akan mengira penyusun tafsir Jalalain hanya satu orang saja. Bahkan, untuk menyamakan metodologi dengan sang pendahulu, As-Suyuti juga meletakkan surah Al-Fatihah berikut penafsirannya di akhir kitab. Untuk melengkapi penjelasan dalam kitab-kitab tafsirnya, Imam As-Suyuti juga menyusun kitab Nubabun Nuzul yang menjelaskan asbabun nuzul, sebab musabab turunnya sebuah ayat setiap surah. Pada edisi cetak modern, kutipan asbabun nuzul setiap surah Al-Quran tersebut tertera sebagai hasyiah catatan pinggir kitab tafsir Jalalain. Selain itu juga dimuat kutipan kitab Nasikh wal Mansukh, karya Imam Ibnu Hazm. Pembuatan asbabun nuzul tersebut dimaksudkan untuk menuntun pemahaman akan makna tafsir yang benar sesuai dengan konteks sosial dan masalah ketika ayat tersebut turun. Sedangkan Nasikh wal Mansukh yang membatalkan dan yang dibatalkan, merupakan salah satu sarana untuk memahami kesimpulan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran.
Meski terbilang sangat ringkas, informasi-informasi penting dalam tafsir Jalalain membuat kitab itu terus menjadi rujukan ulama, bahkan hingga saat ini. Keringkasan penjabarannya juga mengundang minat banyak ulama sesudahnya untuk menyusun komentar atas kitab tafsir tersebut. Sebut saja Majma' Al-Bahrain wa Matla' Al-Badrain karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Karhi, Al-Futuhat Al-Ilahiyah atau Asyiyah Al-Jamal dan Asyiyah Ihsawi karya Syekh Ahmad bin Muhammad Ihsawi Al-Misri Al-Maliki Al-Hawati. Kebesaran dua tokoh penyusun tafsir Jalalain sangat melegenda. Di samping dikenal karena pembahasannya yang luas dalam setiap kitab, Jalaluddin Al-Ma'ali dan As-Suyuti juga telah menghasilkan karya yang jumlahnya cukup banyak. Dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Quran, misalnya, As-Suyuti telah menghasilkan sedikitnya 20 kitab, seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran dan Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Masur. Semua kitab-kitab karya As-Suyuti selalu menarik untuk dikaji. Sebab, selain kajiannya yang mendalam, setiap karyanya juga mempunyai keunikan. Kitab Ad-Durrul Mansur, misalnya, ialah sebuah kitab tafsir Al-Quran yang sumbernya berasal dari hadits-hadits yang diriwayatkan At-Tabarani. Dengan teliti As-Suyuti menukil semua hadits marfu, periwayatannya sampai kepada Rasulullah SAW, dan atsar ucapan atau keterangan para sahabat dan tabi'in yang menafsirkan atau mengulas ayat-ayat Al-Quran. Namun, berbeda dengan setiap hadits selalu ia jelaskan juga derajat kesahihannya, atsar-atsar yang nukilnya ia biarkan saja tanpa komentar. Muhadis piawai. Selain mufasir, As-Suyuti memang dikenal juga sebagai muhadis piawai. Tengok saja karya-karya dalam bidang hadits yang jumlahnya tak kurang 12 kitab. Di antaranya yang paling populer adalah Ainul Isyabah fi Marifati Sahabah, Durul Sahabah fi Meddah Al-Misra Minas Sahabah dan Al-Lumah fi Asma' Petik Terbalik Imen Watla. As-Suyuti lahir pada Maghrib, malam Senin bulan Rajab 849 6 tahun sebelum bapaknya wafat. Ia berasal dari lingkungan cendekiawan. Tak heran sejak dini ayahnya berusaha mengarahkannya menjadi ilmuwan dan orang solih. Sejak usia belia ia selalu diajak sang ayah menghadiri berbagai majelis ilmu. Di forum yang mulai itu sang ayah sering meminta doa dari ulama besar untuk anaknya. Salah satu ulama yang pernah mendoakan As-Suyuti agar menjadi ulama besar adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, muhadis besar penyusun kitab Bulughul Maram. Tak hanya mendoakan, setiap kali minum segelas air usai mengajar, Syekh Ibnu Hajar selalu menyisakan sedikit untuk diminum As-Suyuti. Ketika sang ayah wafat, As-Suyuti diasuh oleh Syekh Kamaluddin bin Umam Al-Hanafi, pengarang kitab Fathul Qadir. Di bawah asuhan sang alama itulah As-Suyuti berhasil hafal Al-Quran di usia 8 tahun. Setelah itu ia lalu menghafal kitab Al-Umdah, lalu Minhajul Fiqh wal Ushul dan Alfiyah Ibnu Malik. Ketika usianya menginjak 15 tahun, As-Suyuti mulai berkelana dan berguru kepada para ulama besar. Sebut saja Syekh Sirajuddin Al-Balkini, yang mengajarnya berbagai kitab fikih seperti Al-Hawil As-Sagir, Al-Minhaj, Syarah Al-Minhaj, dan Ar-Raudah. Syekh Sihabuddin As-Syarmasahi dan As-Syari Al-Manawi Abbas-Quriyah Yahya bin Muhammad, guru-guru ilmu faraid warisnya. As-Suyuti juga menimba ilmu tata bahasa Arab dan ilmu hadits kepada Syekh Taqiyuddin As-Syamili Al-Hanafi W872A dan berguru ilmu tafsir, ilmu usyul, ilmu bahasa Arab dan ilmu ma'ani kepada Syekh Muhyiddin Muhammad bin Sulaiman Ar-Rumi Al-Hanafi selama 14 tahun. Ia juga sempat berguru kepada Jalaluddin Al-Ma'ali penyusun pertama tafsir Al-Jalalain, dan Izul Kinaani Ahmad bin Ibrahim Al-Hanbali, serta banyak lagi ulama yang lain. Selain ilmu agama, Imam Suyuti juga beberapa bidang ilmu umum seperti ilmu hitung dan ilmu faraidil dari Majid bin As-Siba dan Abdul Aziz Al-Wakai, serta ilmu kedokteran kepada Muhammad bin Ibrahim At-Tiwani Ar-Rumi. Syekh Abdul Wahab As-Syarani, salah satu murid As-Suyuti mengatakan dalam kitab tabakatnya, bahwa gurunya telah berguru kepada lebih dari 600 ulama. Ditunjang modal kecerdasan, kekuatan hafalan dan keuletan belajar, As-Suyuti yang ahli ibadah, zuhud dan tawadhu pun segera menjelma menjadi seorang ulama besar yang memenuhi taraf kemampuan untuk berikhtiar. Selain alim, Imam Suyuti juga dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian dan tak suka menjilat kepada pemerintah. Bahkan ia tak pernah mau menerima hadiah dari raja. Suatu ketika Raja Guri memberinya hadiah berupa uang 1000 dinar dan seorang budak perempuan. Segera saja uang itu dikembalikan.
Sedangkan sang budak perempuan itu dimerdekakan. Ia lalu berkata kepada sang raja, "Jangan berusaha memalingkanku hanya dengan memberi hadiah semacam itu, karena Allah telah menjadikanku tidak merasa butuh lagi terhadap hal-hal semacam itu." Dan setelah hidup dengan penuh gemilang cahaya ilmu dan ibadah, ulama yang telah menulis lebih dari 500 judul kitab itu wafat pada hari Jumat, 19 Jumadil 911H. Sebelumnya sang halama sempat menderita sakit selama 7 hari, sebelum akhirnya berpulang dalam usia 61 tahun 10 bulan 18 hari. Jenazah ilmuwan agung itu dimakamkan di pemakaman Kausun atau Kaisun, di luar pintu gerbang Karafa, di Kairo, yang terkenal dengan sebutan Bawaba As-Sayyidah Aisyah, pintu gerbang Sayyidah Aisyah. Sos Kang Muhammad Musinin. Jangan lupa di-share dibagikan kepada teman-teman dan grup-grupnya guys. Biar channel kesayanganku ini bisa berkembang besar dan gemuk. Hai. Terima kasih.